Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel MRAS Islami. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta seluruh alam, serta salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan hadas dan najis dalam Islam beserta cara menyucikannya. Cara mengetahui perbedaan hadas dan najis yang paling sederhana bisa dilihat dari pengertiannya. Hadas berkaitan erat dengan kondisi fisik seseorang. Sedangkan najis berkaitan dengan benda atau zat tertentu. Secara bahasa, najis diartikan sebagai kotoran atau hal-hal yang dianggap kotor. Dalam kitab Fathul Qorib dikatakan bahwa najis adalah segala sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang haram, dan berwujud cair atau padat. Sementara hadas adalah suatu keadaan tidak suci yang tidak dapat dilihat secara fisik. Hadas terbagi menjadi dua jenis, yakni hadas besar dan hadas kecil. Kedua istilah tersebut dibahas secara tuntas dalam bab toharoh. Untuk mengetahui perbedaan hadas dan najis, Anda perlu memahami pengertian, jenis-jenis, contoh, dan cara membersihkannya. Pengertian dan jenis-jenis hadas. Hadas adalah sesuatu yang sifatnya tidak suci dalam diri seseorang, sehingga dapat membatalkan wudhu atau tayamum, dan menyebabkan tidak sahnya sholat. Hadas terbagi menjadi dua jenis, yakni hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar disebabkan oleh haid, nifas, junub, dan keluar mani. Adapun aktivitas yang bisa membuat seseorang dalam kondisi junub dan keluar mani, yaitu karena melakukan hubungan seksual, masturbasi, atau mimpi basah. Apabila seseorang terkena hadas besar, maka ia harus mandi wajib atau mandi besar. Ini dilakukan dengan cara meratakan air yang suci ke seluruh tubuh disertai dengan niat menghilangkan hadas besar. Ada rukun mandi wajib yang mesti dipenuhi, yakni membaca niat, meratakan air ke seluruh tubuh, kulit, dan rambut. Berikut tata caranya. Yang pertama, berniat dengan ikhlas. Kedua, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Yang ketiga, berwudu. Keempat, membasahi dan menyisir rambut dengan jari. 5. Menyiram kepala dengan air. Keenam, menggosok anggota badan serta meratakan air ke tubuh. 7. Akhiri dengan membasuh kaki kanan dan kaki kiri. Yang kedua, hadas kecil. Hal-hal yang menyebabkan hadas kecil antara lain, buang air besar, buang air kecil, buang angin atau kentut, hilang akal, pingsan atau tidur, dan menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa pembatas. Berbeda dengan hadas besar, orang yang terkena hadas kecil cukup menyucikan diri dengan cara berwudu.
Wudhu dilakukan dengan membasuh anggota badan tertentu untuk bersuci. Kemudian, bacakan niat untuk menghilangkan hadas kecil sesuai dengan syarat dan rukunnya. Adapun rukun wudhu yang mesti dipenuhi, yaitu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Pengertian dan jenis-jenis najis. Secara istilah, najis adalah suatu benda yang kotor dan mencegah sahnya seseorang mengerjakan ibadah seperti sholat, tadarus, tawaf, dan lainnya. Oleh karena itu, orang yang terkena najis disarankan untuk bersuci. Mengutip buku, najis dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni mukhafafah, mutawassitah, dan mughallazah. Masing-masing memiliki karakteristik dan contoh yang berbeda. Berikut penjelasannya. Najis mukhafafah adalah najis yang tingkatannya ringan. Contohnya yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Cara membersihkannya cukup mudah, yakni dengan memercikkan atau menyiramkan air pada benda yang terkena najis. Pastikan sudah tidak ada warna, bau, dan rasanya. Yang kedua, najis mutawassitah. Najis mutawassitah adalah najis golongan sedang. Contohnya yaitu air kencing, kotoran manusia, nanah, darah, bangkai, kecuali bangkai ikan, belalang, manusia, dan hammer. Air kencing bayi perempuan yang belum makan apapun kecuali ASI juga termasuk najis sedang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, siapa saja yang terkena air kencing anak perempuan, maka harus dicuci. Dan jika terkena air kencing anak laki-laki, cukup memercikkan air pada bagian yang terkena. Hadis riwayat Abu Dawud. Cara membersihkan najis mutawassitah yaitu dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis. Dianggap sudah bersih apabila tidak terdapat warna, bau, dan rasa dari najis setelah dibersihkan. Yang ketiga, najis mughalladah. Najis mughalladah adalah golongan najis yang paling berat. Contohnya yaitu sesuatu yang berkaitan dengan binatang, babi, dan anjing. Mulai dari air liurnya, darah, air kencing, hingga kotorannya. Cara membersihkannya cukup rumit. Orang yang terkena najis besar ini harus membasuh dengan air sebanyak 7 kali. Kemudian, salah satu basuhannya harus dicampur dengan debu atau tanah. Wallahu a'lam bishawab.